Baik, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang integral. Nah, ini adalah materi baru. Nah, integral itu merupakan penjumlahan secara berkesinambungan ya. Jadi integral itu adalah penjumlahan secara ya kontinu sebenarnya ya, atau berkesinambungan ya. Ya. Nah, ini adalah apa namanya? Integral sebetulnya. Jadi penjumlahan secara berkesinambungan, tetapi kalau ya kadang disebut sebagai anti turunan kalau integral ya. Nah, artinya bahwa integral itu adalah kebalikan dari turunan. Nah, seperti itu. Nah, kalau di turunan itu ya penjumlahan juga, tetapi penjumlahan secara diskrit. Sementara integral itu adalah penjumlahan secara kontinu atau bersambung. Nah, sekarang kita akan melihat ini ya, integral tak tentu dan teknik penintegralan. Ya. Nah, kita lihat ya notasi. Kita lihat notasi turunan integral. Ya, notasi integral ya. Nah, notasi integral itu misalkan ya, jika misalnya jika f dan f ya, f besar dan f kecil merupakan fungsi x, ya, fungsi x dan f itu f aksen sama dengan f kecil, f besar aksen sama dengan f kecil ya. Maksudnya adalah f ini adalah turunan dari f besar, f kecil ini adalah turunan f besar ya. Maka kita bisa tuliskan notasi integralnya adalah seperti ini. Integral dari fx dx sama dengan f besar x ditambah c ya. Jadi kalau turunan dari f besar sama dengan f kecil, maka integral dari f kecil dx sama dengan f besar. Jadi turunan dari integral dari f sama dengan f kecil sama dengan f besar. Sedangkan turunan dari f besar sama dengan f kecil. Nah, kira-kira seperti itu dengan c ini apa? C adalah sebuah tetapan atau konstanta. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikutnya. Kita akan lihat sifat-sifat dari
integral. Sifat-sifat integral yang pertama, integral a fx dx. Nah, ini a kali fx dx. A ini adalah sebuah konstanta. Ini sama dengan a, konstantanya dikeluarkan dari integral fx dx. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, misalkan ya, integral, katakanlah dia yang diintegralkan dua fungsi, yaitu fx tambah gx dx. Nah, ini ada dua fungsi di sini, maka yang dijumlahkan ya, fungsi fx tambah gx, maka kita bisa tulis dalam bentuk seperti ini. Integral fx dx, jadi ini kali masuk ke dalam dx-nya, lalu tambah dengan integral gx dx. Nah, ingat bahwa dx ini menunjukkan bahwa kita akan mengintegralkannya terhadap variabel x. Kalau ini dt atau ds atau d apapun, maka variabel yang ditinjau untuk diintegralkan itu adalah variabel yang ada di belakang ini. Seperti itu. Lalu yang ketiga, katakanlah ini ya, integral dari a f seperti ini, a kali fx tambah b kali dx dx. Nah, ini sama dengan a integral fx dx tambah b integral gx dx. Nah, seperti itu. Nah, ini sama saja. Kalau misalnya ini ada negatifnya, misalnya fx kurang gx, maka ya ini juga negatif. Demikian juga ini ya, a fx katakanlah kurang b gx, maka ini juga tandanya menyesuaikan. Jadi plus minusnya itu sama. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat rumus-rumus integral. Ya, beberapa rumus integral. Nah, rumus-rumus integral, nah yang pertama, rumus integral. Rumus integral secara umum ya. Nah, rumus integral secara umum seperti ini. Yang pertama, integral x pangkat n dx itu sama dengan ini, 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 lalu tambah c. Ini integral seperti itu ya. Jadi Anda perhatikan ini n-nya di sini ya. Kalau hasil integralnya adalah 1 per pangkatnya n ditambah 1, lalu x-nya pangkatnya berubah menjadi n tambah 1. Lalu yang kedua, integral 1 per x dx. Nah, ini kan kalau 1 per x dx ini, 1 per x kan kalau kita ubah menjadi pangkatnya, ya itu menjadi x pangkat min 1. Nah, kalau misalnya pangkat min 1, ini kan n-nya min 1.
Nah, kalau min 1 tambah 1 kan 0, X pangkat 0, ya, 1, tetapi nanti 1 per X pangkat 0 kan 1 per 0, 1 per 0 itu kan tak berhingga. Nah, ini kan tidak memenuhi lagi toh, kira-kira seperti itu. Tapi dia akan menjadi seperti ini, logaritma natural X tambah C. Jadi ini adalah ln, ya, atau logaritma natural. Nah, berikut kita akan melihat rumus integral fungsi eksponensial. Rumus integral fungsi eksponensial. Rumus integral fungsi eksponensial ini seperti ini, ya. Integral I pangkat X, X ini adalah bilangan eksponensial yang nilainya 2,7 sekian, ya. Dx, ya. Ya, ini sama dengan E pangkat X tambah C. Lalu yang kedua, katakanlah E ini dipangkat, ini hanya X, tapi ini sudah dalam bentuk fungsi X. Jadi E pangkat UX, ya, dx. Nah, ini sama dengan seperti ini, 1 per du per dx. Ya, ini UX, ya. 1 per du X per dx, ya. Dux per dx. Lalu dikali dengan E pangkat UX. Kemudian ditambahkan dengan C. Ingat, C ini adalah sebuah konstanta. Oke, itu adalah rumus integral untuk fungsi eksponensial. Lalu yang berikut adalah rumus integral, ya, yang ini, ya, fungsi trigonometri. Nah, untuk rumus integral fungsi trigonometri ini, yang pertama, katakanlah integral dari sin X dx. Nah, ini sama dengan min cos X tambah C, ya, karena turunan dari cos kan min sin, maka integral sin sama dengan min cos. Lalu berikut integral cos X dx sama dengan sin X ditambah C. Yang berikut integral secant kuadrat X dx. Secant kuadrat X dx sama dengan tan X tambah C. Lalu berikut yang keempat, integral kosekant kuadrat X dx. Integral kosekant kuadrat X dx sama dengan min kotangen X tambah C. Itu yang keempat. Sekarang yang nomor 5, integral secant X tangen X, nah, dx, ya. Secant X tangen X dx sama dengan secant X tambah C. Lalu yang keenam,
integral kosekant x kotangen x dx sama dengan min kosekant x tambah c. Nah, ini adalah beberapa rumus integral fungsi trigonometri. Perlu belajar 6, sebenarnya masih ada. Jadi kita cukup mengenal ini dulu. Nah, sekarang kita akan melihat yang berikut. Kita lihat rumus integral penggantian atau substitusi ya. Rumus integral penggantian atau substitusi itu ya seperti ini ya. Misalkan ya, ini nomor satunya integral dari katakanlah fx ya, integral fx pangkat r dikali dengan f aksennya, f aksen x dx. Nah, ini hasil integralnya adalah ini ya, f x di pangkat r tambah 1 lalu dibagi dengan r tambah 1 tambah c. Ya, ini integral tertentu ya. Lalu yang berikut nomor 2 ya, integral dari fu du per dx ya. Fu du per dx lalu diintegralkan terhadap dx. Ini hasilnya adalah integral fu du. Jadi ini nanti baru kita lihat pada contoh soal untuk lebih memperjelas ya. Sekarang yang berikut yang perlu kita ketahui yaitu rumus integral parsial. Nah, rumus integral parsial ini sering kita gunakan di dalam pelajaran fisika. Integral parsial ini kira-kira dia seperti ini ya. Integral katakanlah ini ya, v dw ya sama dengan v kali w kurang integral w dv ya. Seperti itu, dan kita akan mengintegralkannya tergantung. Kalau misalnya ada batasnya berarti integral yang punya batas. Kalau tak punya batas maka kita integralkan dengan teknik integral tak tentu. Nah, semuanya itu ini merupakan rumus-rumus yang nanti kita akan lihat pada contoh soal. Dan ingat bahwa C ini adalah konstanta. Ya, konstanta atau sebuah tetapan. Nah,
Selanjutnya kita akan melihat apa ya namanya? Kita akan melihat contoh soal. Ya. Nah, contoh soal ini kita lihat yang paling sederhana, ya. Nah, contoh soal katakanlah nomor 1, ya. Integral 20x pangkat 2 dx. Nah, ini adalah integral tak tentu, ya. Nah, kita selesaikannya dengan sifat yang tadi, ya. Sifatnya itu adalah yang ini, ya. Integral a fx, ya. Dx ini sama dengan a integral fx dx. Nah, lalu kita punya rumus misalnya begini, ya. Integral dari x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 lalu ditambah dengan c. Nah, ini dan ini yang di atas ini kita pakai untuk menyelesaikan ini. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini, ya. Integral 20x pangkat 2 dx sama dengan 20, karena 20 ini adalah sebuah konstanta, ya, maka kita keluarkan dari seperti ini a-nya, lalu 20 integral x pangkat 2 dx. Nah, x pangkat 2 dx ini kita sudah lihat menggunakan yang ini, ya. Nah, ini menggunakan sifat yang ini, n-nya kan sama dengan 2, jadi ini 20 dikali, ya, kita langsung 1 per yang ini, ya. Kita ambil yang ini, ya. 1 per n tambah 1, n-nya 2. Berarti 1 per 2 tambah 1, x pangkat n-nya 2, n-nya, ya, n tambah 1 toh. Rumusnya n tambah 1, berarti ini n-nya kan 2. 2 tambah 1 lalu ditambah c. Oke. Kemudian hasilnya adalah 20 kali 1 per 2 tambah 1 kan 3. 10 per 3 x pangkat 3 tambah c. Nah, lalu ini hasilnya adalah 20 per 3 x pangkat 3 tambah c. Jadi ini adalah hasilnya. Hasil dari integral, ya, 20x kuadrat dx. Seperti itu. Oke. Berikutnya, contoh soal yang berikut. Contoh 2, misalkan ini, ya, integral dari 2x pangkat 3 tambah 2 dx. Nah, ini silahkan nanti dicek lagi sifat-sifat integralnya, tapi kalau kita lanjutkan, ini akan menjadi seperti ini. Integral dari 2x pangkat 3 tambah 2 dx sama dengan, kita pisahkan, ya, 2 kali integral x pangkat 3 karena 2 ini adalah sebuah konstanta dx, lalu ditambah dengan integral, ya, ini 2 integral dx, ya.
seperti itu. Lalu hasilnya adalah 2 integral x pangkat 3 ini seperti sifat yang di atas, saya tidak ulang lagi. Rumusnya ini sama dengan 1 per n-nya 3. Berarti 3, ya yang ini ya, 3 ini ya, ditambah 1, lalu x pangkat 3 tambah 1. Kemudian ditambah dengan 2. Nah, di sini kan sebenarnya kalau integral dx ya hasilnya adalah x. Ya, jadi Anda perhatikan sini bahwa kalau integral dx sama dengan x, integral misalnya dt sama dengan t, integral ds hasilnya adalah s, sehingga integral dx adalah x. Lalu jangan lupa ini harus ditambah dengan c ya, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 2 per 4, 3 tambah 1 kan 4 ya, 2 kali 1 2, 2 per 4, x dipangkat 4 tambah 2x tambah c. Jadi ini adalah hasil integral dari fungsi ini ya, 2x tambah 2 dx. Seperti itu. Jadi 2 per 4, x pangkat 4, atau lebih sederhananya adalah 1 per 2, ini kita sederhanakan, x pangkat 4 tambah 2x tambah c. Oke. Itu adalah contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan lihat contoh soal yang ketiga. Misalkan integral dari 10 per x ya, dx. Nah, 10 per x dx ini kita selesaikan dengan salah satu sifat di atas. Nah, ini 10 ini adalah sebuah konstan. Jadi kalau kita tuliskan lagi, dia seperti ini, 10. Oh, sorry. Ya, oh ya. 10 per x dx sama dengan integral atau 10 kali integral 1 per x dx. Nah, 10 kali 1 per x dx, 10 kali 1 per x kan 10 per x. Nah, kita punya sifat integral 1 per x dx ini kan sama dengan ln x tambah c. Karena itu maka kita akan selesaikan menjadi integral 10 per x dx sama dengan 10 integral 1 per x dx ini sama dengan 10 kali integral 1 per x kan sama dengan ln x ditambah c. Nah, jadi ini adalah hasil dari integral 10 per x dx ya, 10 ln x. Nah, kira-kira ini adalah beberapa contoh integral. Nanti saya akan memberikan tugas. Terima kasih.